Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi di channel Wibel Science. Kali ini kita akan membahas materi UTBK atau soal-soal yang berkaitan dengan UTBK, yaitu utamanya tentang potensi skolastik. Kali ini kita akan membahas materi aljabar ya, kurang lebih seperti itu. Oke, kita mulai saja di soal nomor 1. Di soal nomor 1, jika X sama dengan 4 dan Y sama dengan 5 serta Z sama dengan X kuadrat tambah 2XY tambah Y kuadrat, maka berapa nilai X, Y, Z? Oke, berarti kalau begitu tinggal kita operasikan saja. Z itu kan nilainya adalah X kuadrat tambah 2XY tambah dengan Y kuadrat. Oke, ternyata ini tidak lain sama dengan operasi matematika pemfaktoran dari X tambah dengan Y dikuadratkan. Berarti itu bisa kita cari X nya adalah 4, Y nya 5, kemudian dikuadratkan. Ini sama dengan berapa? 9 kuadrat. Hasilnya adalah 81. Yang diminta adalah nilai X, Y, Z. X kali Y kali Z. Berarti nilainya X itu 4 dikali dengan 5Y, kemudian Z adalah 81. Ini nilainya 20 kali dengan 81. Berarti hasilnya adalah 161 ya. 2. Oke, berarti jawabannya adalah delta. Oke, kita lanjut di soal nomor 2 ya. Di soal nomor 2, di sini ya dikatakan bilangan yang dapat habis dibagi 3 adalah, kalau ada soal seperti ini, ingat kalau ada soal seperti ini, nanti caranya gini. Hasil dibaginya itu harus sama dengan jumlah bilangannya dibagi dengan pembaginya ya. Dibagi dengan pembaginya. Oke. Jadi kalau kita uji dari opsi A, ini kan 8 tambah 8 tambah dengan 8 tambah 8 dibagi dengan 3, hasilnya adalah desimal ya, desimal. Artinya dia tidak habis dibagi 3. Berarti ini juga salah. Kita uji opsi B. Itu kan jadinya ada angka 8-nya 5 kali ya. Berarti bisa kita tulis saja 5 kali 8 dibagi 3. Ini hasilnya juga desimal. Tidak habis dibagi 3. 8 bagi 3 tidak habis kan, 5 bagi 3 juga tidak. Berarti jawabannya bukan ini. Yang C itu 6 kali 8 dibagi 3. Coba perhatikan ini. 6 bagi 3 habis dibagi 3 kan, berarti jadinya ini 2 kali 8 atau 16. Berarti ini tidak bersisa. Jadi habis dibagi 3 artinya tidak memiliki sisa setelah pembagian. Berarti jawabannya adalah Charlie. Kalau mau uji juga cara yang lain yang D sama E itu bisa. Yang jelasnya jawabannya yang soal ini adalah C. Jadi caranya kayak gitu kalau ada soal seperti ini. Ini tidak harus angka 3 ya. Jadi kalau misalnya habis dibagi 5 ya, diuji saja seperti ini caranya. Ya, diuji seperti ini. Oke, kita lanjut di soal nomor 3. Perhatikan soal nomor 3 ya. Seorang pedagang menjual sapi dengan harga 15 juta dengan peroleh untung 25%. Ini masuk materi aritmetika ya. Menjualnya dengan, jadi kalau kita mau hitung berapa nilai dari keuntungan ya, keuntungannya itu sama dengan untung itu sama dengan harga jual dikurang dengan harga beli. Untungnya 25%.
Ya, ini untungnya 25% dari tentunya dari harga beli. Berarti ini jadinya 25/100 X misalkan. Nah, jadi gitu. Kemudian harganya itu harga jualnya 15 juta dikurangi dengan X. 25/100 kita sederhanakan 1/4. Ya. Berarti bisa kita tuliskan ini adalah 1/4 X ditambah dengan X sama dengan 15. Atau bisa dituliskan jadinya ini adalah 5/4 X sama dengan 15. Maka X nya bisa kita dapatkan, kita coret 1, ini dicoret juga 3. Berarti X itu sama dengan 12. Nah, di sini ditanyakan P itu harga beli. Berarti nilai dari P itu sama dengan X, yaitu 12 juta. Oke, 12 juta. Berikutnya Q itu sama dengan 10 juta. Berarti siapa yang lebih besar? P atau Q? P yang lebih besar. Berarti jawabannya adalah B. Oke. Gampang ya. Jadi fokus saja ini kemampuannya kita untuk mencermati soal cerita, kemudian dijadikan bentuk perbandingan. Kita lanjut di soal nomor 4 ya. Umur Rahmi 3/7 dari umur ayahnya, umur ibunya 6/7 dari umur ayahnya, dan umur Rahmi 21 tahun. Maka saya misalkan Mi menggunakan R, ayahnya A, itu perbandingan 3/7. Berarti saya bisa tuliskan bahwa R sama dengan 3/7 A. Berikutnya ibunya, ibunya diper dengan ayahnya sama dengan 6/7. Berarti ibu sama dengan 6/7 dari ayah. Gitu. Diketahui umur Rahmi 21 tahun. Nah, berarti kita bisa mencari umur ayahnya dulu. Berarti kita gunakan ini. Rahmi itu 21. Ini 3/7 kali ayahnya. Ini saya bagi 3 dapat 7, bagi 3 1. Berarti ayahnya itu umurnya 7 dikali dengan 7, berarti 49 tahun. 49 tahun. Sekarang kita mencari umur ibunya. Umur ibunya itu sama dengan 6/7 dikali 49. Coret ini 7. 7 kali 6 itu 42 tahun. P itu menyatakan umur ibu. Jadi P itu sama dengan 42. Kemudian Q itu menyatakan umur ayah. Umur ayah 49. Berarti mana yang lebih besar? P atau Q? Yang lebih besar adalah nilai Q. Berarti jawabannya adalah P kurang dari Q. Ya, jawabannya adalah A. Saya kira cukup. Kita lanjut di soal nomor 5. Lanjut lagi. Nomor 5 ya. Ada diketahui X sama dengan harga fotokopi 5 buku 150 halaman. Per halamannya itu Rp125. Y harga fotokopi 3 buku 250 halaman. Per halamannya Rp125. Nah, kalau gini kita fokus karena harga per halamannya itu kan sama. Berarti untuk nilai X kita hanya fokus dengan jumlah buku dengan halamannya. Dikali saja. Fotokopi 5 buku 150 halaman dan 3 buku 250 halaman. Kita tinggal lihat saja. Berarti jawabannya nanti kalau kita andaikan satu buku adalah 150 halaman, ya, berarti tinggal kita tulis 5 kali 150. Nah, dapat berapa? 750 halaman. Berikutnya nilai Y.
3 buku 250 halaman. Fotokopi, harga fotokopi 3 buku 250 halaman. Berarti 3 dikali dengan 250. Berarti hasilnya adalah 750 halaman. Oke, jadi kalau anggapannya adalah jumlah halaman ini untuk satu buku, berarti kita akan dapatkan nanti nilai dari X itu sama dengan Y. Maka jawabannya itu C. Tapi akan berbeda kalau misalkan anggapannya bahwa 5 buku ini halamannya itu totalnya 150 ya, 150. Kalau anggapannya seperti itu, maka nilai X hanya berpatokan dengan jumlah halaman saja, 150. Kemudian nilai Y hanya berpatokan sama 250. Maka ini kita dapatkan nanti Y itu lebih besar dari X, atau X kurang dari Y. Maka ini jawabannya. Nah, jadi kayak gitu. Berarti jawaban yang cocok adalah, karena di sini tidak ada pernyataan bahwa 150 halaman ini adalah jumlah dari halaman 5 buah buku. Jumlah 150 halaman ini jumlah halaman untuk sebuah buku. Kita berarti mengambil kesimpulan bahwa 5 buku itu jumlah halamannya totalnya 150 halaman. Berarti yang paling tepat adalah opsi A. Jadi anggapannya seperti itu ya. Anggapannya adalah untuk X, 5 buku itu total halamannya 150. Kemudian untuk Y, 3 buku itu totalnya 250 halaman. Berarti nanti kesimpulannya nilai Y itu harus lebih besar dari X, karena jumlah biayanya sama kok per halamannya. Oke, saya kira cukup ya. Oke, kita lanjut di soal nomor 6.